Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 896. Jack menjadi bersemangat ketika mendengar apa yang dikatakan Lana. "Apakah kamu serius? Sisik naga?" Dia bertanya dengan penuh semangat. "Apakah itu sisik naga yang asli?" "Tentu saja. Butuh waktu lama bagiku untuk melacak rumor itu, tapi aku tidak tahu siapa yang memilikinya sekarang. Yang penting adalah, sisik naga itu telah muncul ke permukaan." Lana juga terlihat bersemangat. "Akan sangat luar biasa, jika kamu bisa mendapatkan ini, Tuan. Banyak orang akan berjuang untuk sesuatu seperti itu, jika itu benar-benar muncul di depan umum. Itu tidak terlalu berguna untuk orang biasa, tapi tetap saja, itu adalah harta karun, dan ada nilai yang tak terhingga jika mereka menyimpannya." Jack berbicara, emosinya menguasai dirinya saat itu. "Aku tidak tahu siapa yang memilikinya, tetapi Fernando tinggal di dekatnya. Dia sudah pergi ke sana untuk membantumu, mencari dan mengklaimnya. Aku khawatir itu akan diambil atau dipindahkan, jika kita tidak melakukan sesuatu dengan cepat." Komentar Lana sambil menyeringai. "Baiklah, suruh dia menyelidiki dulu. Kita harus mendapatkan sisik naga ini. Kita akan segera pergi ke sana." Jack mengangguk setuju. "Aku sudah memprovokasi keluarga Lambert dari kota Jin di sini. Mereka bukan kekuatan besar yang harus diperhitungkan, tapi mereka juga bukanlah kentang goreng kecil. Keluarga Taylor perlu menjual semua aset tetap mereka, dalam 2 hari ini terlebih dahulu, dan baru setelah itu kita akan berangkat ke sana." "Baiklah, aku akan mengikutimu kalau begitu." Kicau Lana, senyumnya masih terpampang di wajahnya. "Kamu, mau mengikuti kami?" Jack terdiam, dia tidak tahu harus merasakan apa saat itu. Lana memutar matanya ke arah Jack, "Biarkan aku tetap di sisimu, Tuan. Aku akan sangat bosan jika aku tidak ikut. Begitu kamu dan Selena meninggalkan tempat ini, aku tidak punya alasan untuk tetap tinggal di sini," dia berbicara dengan malu-malu. Jack hampir ingin pingsan melihat tingkah laku Dewi Perang ini, dia tidak pernah berperilaku seperti itu sebelumnya. Dia bisa merasakan merinding di kulitnya. Hanya setelah beberapa saat, akhirnya Jack mengalah. "Baiklah, ikutlah dengan kami jika kamu mau. Akan tetapi, kamu lebih baik mencari alasan yang bagus. Jika tidak, akan sulit bagi yang lain untuk menerimanya jika kamu ikut dengan kami." "Sebuah alasan." Lana mengerutkan kening. "Aku akan menemukan sesuatu," katanya sambil tersenyum. "Aku akan mengatakan bahwa aku ikut denganmu sebagai liburan atau semacamnya." Alasan yang dibuat Lana membuat Jack terdiam. Tapi, dia hanya menganggukkan kepalanya, karena alasan itu bisa diterima. "Baiklah, aku akan meneleponmu saat kita akan pergi." "Oke, aku pergi dulu kalau begitu." Lana tersenyum sumringah, dan pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Selena, sebelum dia pergi meninggalkan mereka. Selena berjalan mendekat, setelah Lana pergi dan tersenyum tipis pada Jack. "Apa yang dia bicarakan denganmu? Dia bahkan ingin berbicara denganmu sendirian." "Bukan apa-apa. Dia bilang dia ingin ikut liburan bersama kita, setelah dia tahu kita akan pergi. Dia mendengar kita mengalami masalah di sini, dan bertanya apakah kita butuh bantuan." Jack berbicara dengan nada santai, sambil tersenyum. "Benarkah? Itu hebat, Lana adalah Dewi Perang, kita akan jauh lebih aman jika dia ikut. Bagaimanapun juga, keluarga Lambert cukup kuat, dan akan merepotkan jika mereka menemukan kita." Selena sangat senang ketika dia mendengar ini. "Oh ya, apakah kamu sudah memikirkan kemana kita akan pergi?" dia bertanya pada Jack. Bab 897. Jack terdiam beberapa saat, ketika dia memikirkannya sebelum dia menjawab Selena, "Kita akan pergi ke kota Walet." Selena langsung resah mendengar jawaban Jack, alisnya berkerut khawatir. "Tidak, tidak mungkin kita akan pergi ke kota Walet. Kota itu tidak terlalu jauh dari kota Jin. Kupikir kita harus pergi sejauh mungkin. Akan sangat berbahaya jika kita pergi ke kota Walet. Kupikir, tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman bagi kita. Jika kita bersembunyi di depan mata mereka, mereka mungkin tidak akan menyadarinya. Selain itu, ada sesuatu yang harus aku lakukan di kota Walet." Jack berhenti sejenak, untuk membiarkan itu tenggelam di dalam pikiran Selena, sebelum dia menambahkan, "Ditambah lagi, kota itu dekat dengan keluarga White. Akan lebih mudah jika kita memilih untuk kembali." Mendengar itu, bibir Selena perlahan melengkung ke atas membentuk senyuman. Jawaban dari Jack membuatnya begitu terharu.
Sungguh, itu ide yang hebat. Aku tahu ibu masih mencintai Nash White. Lagi pula, kamu adalah putranya, dan dia sedang sekarat. Aku harap kamu bisa mengunjunginya. Kamu akan menyesal jika tidak melihatnya sebelum dia meninggal. Adapun seluruh masalah tentang menjadi kepala keluarga, aku tidak keberatan dengan keputusan apapun yang kamu buat. Lagi pula, dia tidak ingin Jack hidup dengan kebencian yang bercokol di hatinya. Selain itu, ada banyak kesalahpahaman antara dia dan ayahnya, semuanya disebabkan oleh Lily Lagorio. Oh, benar, seru Selena. Karena kamu sangat ahli dalam bidang medis, mengapa kamu tidak melakukan pemeriksaan padanya? Mungkin kamu bisa menyembuhkannya. Jack mengangguk mendengarnya. Jangan khawatir, aku bukanlah orang yang tidak berperasaan. Aku akan pergi mengunjungi keluarga White setelah beberapa saat. Tapi, jangan beritahu ibu dulu tentang keputusanku. Baiklah, aku mengerti. Selena mengangguk setuju. Sore hari telah tiba, keluarga Taylor memilih sebidang tanah untuk menguburkan Ivan dan Sena. Keesokan harinya, Joan pergi menemui kepala pelayan keluarga White lagi. Dia memberitahu mereka, dia telah membujuk Jack sebaik mungkin, tetapi Jack akan membuat keputusan akhir, apakah dia akan mengunjungi keluarga White atau tidak. Jack tidak akan mengikuti mereka kembali untuk saat ini. Paling tidak, baik kepala pelayan maupun wanita muda itu, Beth White, tahu bahwa Jack tidak akan berkunjung ke kediaman mereka dalam beberapa hari ini. Khawatir Lily dan yang lainnya akan mencurigai mereka, karena mereka sudah pergi terlalu lama, keduanya dengan cepat segera kembali. Sayangnya, mereka tidak pernah memperhatikan orang-orang yang memata-matai dari bayang-bayang, dan mereka telah menemukan Jack. Saat malam tiba, Jack dan Selena berbaring di tempat tidur, bersiap untuk tidur. Jack mengerutkan alisnya, dan segera duduk tegak. Ada apa, Jack? Selena terkejut dengan gerakannya yang tiba-tiba, dan menatapnya bingung. Seseorang datang. Ekspresi Jack menjadi gelap, dan dalam sekejap mata, dia bergerak ke dalam bayang-bayang, sebelum melompat keluar jendela. Ada 7 atau 8 pria berpakaian hitam, yang baru saja melompati pagar, bersiap untuk membunuh Jack dan yang lainnya. Mereka tidak pernah menyangka, Jack akan bergegas keluar dan muncul di hadapan mereka. Orang-orang berpakaian hitam berhenti di jalur mereka. Salah satu yang lebih tua mengerutkan kening. Tidak pernah terpikir olehku, indramu akan begitu tajam, katanya terkejut. Kamu langsung bisa menyadari kehadiran kami, segera setelah kami masuk. Hehehe, aku tidak akan bisa melindungi keluargaku, jika aku tidak tahu apa-apa. Jack tersenyum dingin. Pada saat ini, Orchid dan yang lainnya yang sedang berpatroli, memperhatikan pertengkaran itu dan segera berlari. Siapa kalian? Beraninya kalian masuk ke kediaman keluarga Taylor? Bab 898. Siapa namamu? Jack White, kan? Indra tajam dan ketajamanmu cukup mengesankan, kamu masih akan menghembuskan nafas terakhirmu malam ini. Pria tua itu terkekeh dan menyipitkan matanya. Tinjunya mengepal erat, dia berlari dengan kecepatan penuh ke depan, dan berkedip tepat di depan Jack pada detik berikutnya. Oh, kamu cukup cepat. Kecepatan itu mengejutkan Jack, ketika dia menyadari, kekuatan tempur lelaki tua ini sebanding dengan 4 orang dari keluarga Lambert, yang datang pagi ini. Tidak banyak pejuang elit seperti orang tua ini di Eastfield. Jack segera mengerti, orang-orang ini kemungkinan besar dikirim oleh Lily Lagorio. Bagaimanapun, 4 dari keluarga Lambert baru saja meninggal pagi ini, dan keluarga Lambert seharusnya belum tahu tentang masalah ini. Jelas, orang-orang ini tidak dikirim oleh keluarga Lambert. Hanya ada satu penjelasan untuk masalah ini. Lily, wanita jahat dan kejam itu, entah bagaimana dia bisa mengetahui, kepala pelayan keluarga White dan Beth telah mengunjungi Jack. Dia menyuruh anak buahnya untuk membuntuti mereka. Selain itu, dia menganggap orang-orang di hadapannya ini tahu di mana keberadaan Jack, meskipun mereka mungkin takut, Beth dan kepala pelayan akan menemukan mereka. Mereka takut Beth dan kepala pelayan akan campur tangan, ketika mereka mencoba membunuh Jack. Jadi, orang-orang ini menunggu dalam bayang-bayang, sambil menunggu saat yang tepat untuk menyerang, setelah Beth dan kepala pelayan pergi. Mereka berencana untuk menghabisinya malam ini, sekali dan untuk selamanya. Jack langsung memahami situasi di benaknya. Dengan tinjunya terkepal erat, dia mengayunkan lengannya, dan mengarahkan tinjunya ke tangan lelaki tua itu. Buk! Suara benturan benda tumpul terdengar, ketika kedua tinju mereka bertemu. Lelaki tua itu terlempar 7 langkah ke belakang, akibat dari kekuatan benturan itu. Pada akhirnya, dia bisa mendapatkan kembali pijakannya, dan berdiri di tempatnya sekali lagi.
Kejutan tertulis jelas di wajah lelaki tua itu. Dia adalah yang terkuat di antara orang-orang yang bersamanya, dan dia mengira pukulannya akan mengirim Jack ke neraka dengan mudah. Tanpa diduga, keterampilan tempur Jack jauh lebih kuat daripada miliknya. Bagaimana mungkin? Seorang wanita dari kelompok itu tercengang ketika melihat pemandangan di depannya. Bocah ini tidak dibesarkan dalam keluarga White. Dia dibesarkan di sini, di dunia rakyat jelata. Dia tidak menerima pelatihan apapun dari keluarga White. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tempur yang mengerikan seperti itu? Wajah lelaki tua itu tenggelam, dan mengepalkan tinjunya sekali lagi. Nak, aku meremehkanmu sebelumnya, dan itulah mengapa aku tidak menggunakan semua kekuatan penuh dalam pukulanku. Tidakkah kamu berpikir, aku lebih lemah darimu? Yah, sepertinya, aku harus menggunakan kekuatan penuhku sekarang. Jack, di sisi lain, tersenyum tipis. Jika tebakanku benar, kalian dikirim oleh nyonya keluarga White, Lily Lagorio. Kepala pelayan baru saja pergi, dan kalian tidak sabar menunggu hari berikutnya. Aku tidak berpikir kalian akan berani melakukan apapun, ketika mereka masih ada di sini, ya. Kamu tidak perlu tahu, siapa yang mengirim kami dan dari mana kami berasal, nak. Kamu hanya perlu tahu, hari ini adalah hari terakhirmu di bumi. Orang tua itu tertawa sinis. Dia berjongkok sedikit, dan dengan langkah yang kuat, melompat ke langit sebelum jatuh ke arah Jack dengan tinjunya terkepal. Jack dapat dengan jelas merasakan kekuatan besar di tubuh lelaki tua itu, jauh dari kekuatan awalnya beberapa saat yang lalu. Orang tua itu telah mengerahkan setiap gram kekuatannya dalam serangan ini. Tepat ketika lelaki tua itu akan mendarat di kepala Jack, Jack langsung bergerak. Dalam sekejap mata, dia melompat ke udara, mengangkat lututnya, dan menghantam dagu lelaki tua itu. Buk! Hantaman lutut yang menyakitkan bergema di udara, saat kepala lelaki tua itu terlempar ke belakang oleh kekuatan tendangan Jack, yang membuatnya terbang di udara. Pria tua itu menyemburkan seteguk darah ke udara, saat wajahnya memucat tak percaya. Orang tua itu kemudian jatuh ke tanah, saat darah keluar dari mulutnya sekali lagi. Sok, kaget, dan tidak percaya, terpampang di seluruh wajahnya untuk waktu yang lama. Apa? Tidak mungkin. Orang-orang yang tersisa tersentak kaget, melihat pemandangan yang ada di depan mereka. Tidak pernah terpikir oleh mereka, Jack bisa menahan serangan dari kekuatan penuh lelaki tua itu, apalagi kekuatan mereka yang lebih lemah darinya. Kecepatan dan keterampilan tempur Jack jauh di atas dugaan mereka. Kecepatannya bisa dibandingkan dengan kecepatan patronom pejuang teratas dalam keluarga White. Tunggu apa lagi? Jangan lupa tujuan kita hari ini. Bunuh dia sekarang juga. Bab 899. Orang tua itu menggertakkan giginya, menahan rasa sakit, dan memaksa dirinya untuk bangun. Dia kemudian berteriak kepada yang lain, untuk menyerang Jack bersama-sama. Hiao! Kelompok itu menghunus pedang halus mereka, satu persatu, dan bergegas menuju Jack. Karena kalian sangat ingin berdansa dengan kematian, aku akan mengabulkan keinginan kalian. Jack membalik telapak tangannya, dan pedang hitam panjang muncul di tangannya. Jack menjentikkan pergelangan tangannya, saat tebasan dari pedangnya, mengeluarkan serangan aura pedang yang menakutkan, terbang menuju ke arah kelompok itu. Setelah beberapa kali tebasan, orang-orang itu jatuh ke tanah, tak bernyawa. Kamu tahu cara menggunakan aura pedang. Orang tua itu terkejut. Dia mengira Jack akan dibunuh malam ini, dengan begitu banyak orang yang bersamanya. Dia tidak pernah menyangka, semuanya akan sia-sia. Katakan semuanya. Apakah Lily yang mengirimmu ke sini? Jack memegang erat pedang di tangannya, dan berjalan ke arah pria tua itu. Matanya tumpul dan tanpa emosi, suaranya datar dan tanpa ampun, itu membuat orang lain merinding. Aku akan melawanmu sampai mati. Pria di depannya tampak biasa saja, pikir pria tua itu. Siapa yang menyangka, dia mampu menggunakan serangan aura pedang. Tidak ingin mengungkapkan kebenaran, lelaki tua itu berlari ke arah Jack dengan pedang di tangannya, ingin memotong kepala Jack hingga bersih dari bahunya. Ambisi lelaki tua itu berhenti, ketika luka muncul di lehernya di detik berikutnya. Orang tua itu langsung jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Andrew dan Fiona, yang telah mendengar suara-suara yang disebabkan oleh pertempuran, berlari keluar dari rumah. Pada saat mereka keluar dari rumah, mereka disambut dengan pemandangan yang mengerikan, dengan begitu banyak mayat yang berserakan di tanah. Adegan itu membuat mereka berdua lumpuh di tempat. Jack tidak tahu harus mulai dari mana, atau bagaimana menjelaskan situasinya kepada keduanya. Lagi pula,
dia tidak berniat memberitahu Fiona dan yang lainnya tentang masalah keluarga White. Setelah memikirkan masalah ini sejenak, dia menyimpan pedang di tangannya dan membuka mulutnya. Aku tidak terlalu yakin. Sepertinya, seseorang menyewa pembunuh bayaran ini. Lagi pula, banyak orang di luar sana yang menginginkan aku mati. Akan lebih baik jika kita segera meninggalkan Eastfield. Meskipun Jack sendiri yang mengatakannya, dia tahu para pembunuh itu bukan dari Eastfield. Bagaimanapun, dia telah membunuh orang-orang di Eastfield yang menginginkan dia mati. Itu secara efektif menghilangkan semua orang yang memiliki keluhan dengan Jack. Dia tidak perlu meninggalkan Eastfield jika dia tidak membuat masalah bagi keluarga Lambert. Dia tidak ingin membuat lebih banyak masalah lagi, dan itulah sebabnya dia memutuskan untuk pergi. Ya, kamu benar. Kamu telah menyinggung keluarga Clark, Wilson, dan juga Hugo. Bukan hanya itu, tetapi keluarga Drake juga ada dalam daftar. Kamu benar, sebaiknya kita segera pergi dari Eastfield, terlalu berbahaya di sini. Setelah mendengarkan analisis Jack, Fiona sangat ketakutan, sehingga dia mendesak mereka untuk segera keluar dari Eastfield. Andrew, di sisi lain, bertanya dengan ketakutan, Jack, tidak mungkin keluarga, siapa namanya, Lambert, datang mencari kita, kan? Ayah mertua, jangan khawatir. Keluarga Lambert mungkin tidak tahu, keempat orang itu sudah mati. Meskipun jika mereka tahu, mereka tidak akan tahu keempatnya mati di Eastfield. Aku yakinkan kepadamu, para pembunuh ini tidak berasal dari keluarga Lambert. Jack meyakinkan dengan senyum kecil di wajahnya untuk menenangkan Andrew. Tiba-tiba, hahaha, ingin meninggalkan Eastfield. Aku harus menghentikanmu sekarang juga. Suara kasar terdengar dari gerbang utama kediaman Jack. Bab 900. Lusinan orang berdiri di luar gerbang utama, masing-masing kuat, tinggi, dan berotot. Mereka tampak sangar dan menakutkan. Kedua satpam yang mengawasi gerbang utama langsung bergegas masuk ke area tempat tinggal dan berdiri di belakang Jack, tubuh mereka gemetar ketakutan. Jack melihat orang-orang yang berkumpul di luar gerbangnya, maka dia segera memerintahkan, Orchid, bawa Selena, ibuku, dan yang lainnya masuk ke dalam villa. Bersembunyilah di sana, dan serahkan masalah ini padaku. Baiklah, Tuan. Orchid mengangguk dan berteriak keras, semuanya, masuk ke dalam villa bersamaku sekarang juga. Tidak ada yang diizinkan keluar, sampai Tuan Jack menyuruhnya. Jack, hati-hati. Mereka semua dari Amerika, dan aku tidak tahu kapan dan bagaimana kita menyinggung mereka. Dahi Selena berkerut saat dia berbicara dengan Jack. Baru kemudian dia mengikuti yang lainnya, kembali ke dalam villa dengan enggan. Kamu adalah seseorang yang menghargai keluarga dan teman, Pang. Tapi, sejauh mana kamu bisa melindungi mereka? Seorang pria botak besar, yang kelihatannya berasal dari Amerika, mengusap kepalanya yang botak dan tertawa. Begitu kami membunuhmu, kami akan mengirim keluarga dan teman-temanmu untuk menemuimu di neraka. Perang sudah berakhir, dan aku tidak mengerti mengapa kalian ada di sini. Kamu berani datang ke sini dan membuat masalah. Jangan lupa, negaramu kalah peperangan dari negara kami. Kami yang memenangkan pertempuran. Jack tersenyum dingin, akan sangat menyenangkan untuk bisa mengakhiri hidup orang-orang asing ini. Kamu benar, perang memang sudah berakhir. Tetapi, pertempuran kelompok kecil tidak akan menjadi masalah, kan? Itu sesuatu yang normal. Pria botak itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, lagi pula, kami tidak mewakili negara kami, Amerika. Kami di sini atas nama pribadi, untuk membunuhmu. Kami ingin memberi pelajaran dengan benar, karena kamu sudah mengganggu bisnis kami, dan memotong sumber keuangan kami. Aku mengganggu bisnis dan memotong sumber keuanganmu. Jack sedikit bingung dengan tuduhan orang itu. Dia bertanya-tanya, bagaimana tepatnya dia telah menyinggung orang-orang ini. Apakah karena terakhir kali dia berada di restoran, saat dia bertemu dengan teman sekelas Selena dan memasuki ring, lalu membunuh petarung Amerika itu? Apakah orang-orang ini datang ke sini hanya untuk alasan konyol semacam itu? Tampaknya, itu terlalu berlebihan bagi Jack, karena masalah itu sudah lama berlalu. Selain itu, tidak banyak orang yang tahu tentang kejadian itu, dan tidak ada yang memberitahu pihak lain. Jika orang yang mati adalah salah satu dari otoritas yang kuat, mereka akan datang untuk membalas dendam sejak lama. Mereka tidak akan menunggu begitu lama untuk membalas dendam. Nak, jangan habiskan sel-sel otakmu untuk menebak-nebak lagi. Apakah kamu sudah lupa tentang keluarga Watson? Kamu merusak perdagangan antara Watson dan Green Sky Hall. Apakah kamu mengingatnya sekarang? Itulah sebabnya, aku bilang kamu punya keinginan mati, karena sudah merusak bisnis kami.
Si botak, yang wajahnya penuh dengan urat-urat yang menonjol, memandangi mayat-mayat yang berada di tanah dan tertawa. Sepertinya, kamu masih membuat masalah di mana-mana, nak. Kamu telah menyinggung banyak keluarga kuat di Eastfield, dan sekarang kamu ingin kabur dari sini. Hahaha, kami datang pada waktu yang tepat, bukan? Kami bisa kehilangan kesempatan, jika kami datang terlambat sedikit saja. Itu benar. Jika kita membiarkan bajingan ini melarikan diri ke kota lain, kita tidak akan bisa menemukannya dengan mudah. Ditambah lagi, kita tidak punya banyak waktu untuk menemukannya. Seorang wanita pirang, dengan sosok yang memikat dan menggoda, tertawa sambil mengepalkan tinjunya. Jadi, ini adalah kehendak Tuhan, dan Tuhan menginginkan bajingan ini mati. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan, karena itu adalah takdir Tuhan. Pria lain dari kelompok itu menimpali. Setelah merenung sejenak, Jack memutuskan dia ingin mendapatkan beberapa informasi dari mulut pihak lain. Karena kalian semua pikir hari ini akan menjadi hari terakhirku, bisakah kamu membiarkan aku mati dengan sebuah penjelasan? Misalnya, katakan padaku, kekuatan Amerika mana yang memiliki kalian? Seberapa kuat, dan berapa banyak orang yang kamu miliki di dalamnya? Lagi pula, aku orang yang sangat ingin tahu. Biarkan aku memberitahumu kalau begitu, nak. Kekuatan yang ada di belakang kita sangat kuat, dan dengan otoritas tinggi. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan yang tidak bisa kamu singgung sama sekali. Pria botak itu terkekeh dan kemudian melanjutkan, biarkan aku membuatnya menjadi sederhana. Ini adalah kekuatan, yang dapat dengan mudah merenggut nyawamu. Hentikan omong kosongmu, sebaiknya kamu tidak mengatakan sesuatu yang tidak berguna.